Oke, sudah banyak yang hadir. Ini ada Resti Set Insomnia, Kamu. Oke, sudah ada 6 orang yang ikut bergabung. Silakan. Dari Mas Hisron Leo bergabung. Dari Mbak Astri bergabung. Omah Rimba, Mas Taufik. Mas Taufik, silakan di-approve, Mas. Kita akan live bareng membahas soal formasi yang kosong, pengisian formasi yang kosong. Oke, dari Mas Basir, Mas Leo, Okto, Suraki, Anissa. Oke, sebentar. Untuk Mas Taufik, silakan di-approve, Mas. Ya, ya Pak. Sudah. Gambarnya nggak muncul ya, Mas? Muncul? Oh iya. Assalamualaikum, Mas Taufik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Basuki. Oke, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada hari ini BKN sudah mengumumkan soal hasil seleksi CPNS formasi tahun 2019. Tentu ada beberapa instansi yang belum mengumumkan, tetapi sebagian besar itu sudah mengumumkan hasil seleksi CPNS formasi tahun 2019. Oh iya, dari formasi CPNS itu tentu ada beberapa formasi yang kosong. Nah, dari formasi yang kosong itu BKN telah melakukan optimalisasi. Jadi BKN sudah melakukan optimalisasi. Kemudian teman-teman yang kemarin ranking 2 itu sudah ada yang masuk lolos dalam seleksi. Salah satunya yaitu Taufik Kodri ini, formasi di Kabupaten Wonogiri ya, Mas. Ya, sebentar ini tak pindah ke dalam dulu. Dalam dulu, oke, tunggu dulu. Jadi beberapa teman kita banyak yang lolos, alhamdulillah banyak yang lolos, meskipun kemarin itu ranking 2. Jadi kebetulan banyak formasi yang kosong, terutama dari formasi disabilitas. Dari formasi disabilitas yang kosong tersebut, beberapa teman kita yang ranking 2, ranking 3 bisa masuk lolos dalam seleksi CPNS. Oke, Mas Taufik, saya mau tanya. Ya. Kemarin itu sama Mbak Leni ya? Ya, Mbak Nur Leni. Mbak Nur Leni ranking 1, terus yang saingannya lagi ranking 2, terus Mas Taufik ranking 3 ya? Saya ranking 2-nya. Ranking 2-nya. Mbak Leni ranking 1. Terus ya. Saya ranking 1, Mbak Nur Leni ranking 1. Saya ranking 2. Nomor 3-nya itu Mas Muhammad Solihin. Oh gitu. Yang diambil 1 ya? Yang diambil 1. Oke. Kemudian yang formasi kosong, Mas Taufik ini konsultasi dulu ke BKD-nya atau tinggal ini apa, terima mateng gitu? Saya terima matengnya, Pak. Terima mateng ya, pasrah ya? Ya, terima. Pasrah ya, tidak ke BKD lah. Saya nunggu hasil gitu aja. Cuma saya ngitung-ngitung sendiri dulu. Ngitung-ngitung sendiri siapa pesaing-pesaingnya itu siapa saja yang saya hitung pokoknya. Terus dulu kan pernah saya kirim ya Pak, yaitu hasil-hasil. Iya, ya itu. Ada peluang. Saya hitung, saya Oke, yang kemarin ya, itu formasi kosongnya, yang kosong ada berapa Mas? Untuk yang Pranata Komputer terampil? Kalau di Diskominfo Wonogiri itu kan ada
Seingat saya Pak ya, seingat saya itu ada yang pertama Diskominfo, seksi statistik tempat saya sendiri. Ya. Terus yang kedua itu Diskominfo bidang keuangan kalau nggak salah. Yang ketiga Diskominfo apa ya, perencanaan atau apa, pokoknya ada 4. Jadi 4 formasi umum dan 4 formasi disabilitas Pak. Itu. Berarti yang disabilitas itu dari 4-4-nya kosong ya? Iya, semuanya kosong. Ya rezekinya. Jadi ini sebagai tips aja, itu sesuai keputusan dari ini ya, bukan keputusan tetapi memang aturan mainnya dalam membuka formasi CPNS itu minimal 10% itu memang untuk formasi disabilitas. Nah, dari formasi disabilitas itu tentu yang ini apa? Yang dari panitia tentu mencari formasi yang meskipun disabilitas tetapi tidak mengganggu aktivitas dalam bekerja. Nah, aktivitas yang tidak mengganggu dalam bekerja itu tentu orang-orang kantoran, nggak mungkin orang lapang, nggak mungkin kayak guru, kemudian tenaga medis, itu kemungkinan kecil sekali. Jadi kebanyakan ya orang-orang kantoran seperti Pranata Komputer ini mungkin dimasukkan ke situ karena kan meskipun disabilitas, namun aktivitasnya tetap. Nah, namun yang jadi ini apa peluang kita sebenarnya gini, disabilitas itu lucunya ya, kalau dari ini ya, kalau dari data di dinas sosial itu ternyata pendidikan mereka itu nggak sampai perguruan tinggi, Mas. Itu ternyata nggak sampai perguruan tinggi, jadi kecil sekali sebenarnya. Disabilitas itu sebenarnya efeknya itu bukan efeknya ya, tetapi pemerintah kan sebenarnya ingin menghargai yang disabilitas, namun kenyataannya itu pendidikan tinggi disabilitas itu rata-rata itu nggak ada yang kuliah lah, nggak ada yang kuliah. Paling ya sekolah-sekolah luar biasa itu nggak setara SMA, nggak mungkin sampai kuliah, berat. Jadi kebanyakan formasi disabilitas yang diisi itu dari teman-teman kita yang normal, tetapi nyun sewu pernah kecelakaan, kakinya patah atau apa, nanti bisa masuk ke disabilitas. Namun yang disabilitas murni dari lahir itu jarang sekali ngisi. Buktikan aja, kalau nggak percaya silahkan bisa disurvei sendiri, bahwa disabilitas itu nggak ada yang mulai dari bawaan lahir. Karena yang dari bawaan lahir itu yang sampai jenjang kuliah itu sangat jarang sekali. Tuh. Jadi memang panitia itu ngasih formasi disabilitas sebenarnya ya cuma buat ini, untuk menyelesaikan administrasi aja sesuai dengan aturan di BKN. Sebenarnya seperti itu. Jadi ini kembali lagi, ini peluang bagi teman-teman, jika nanti yang belum beruntung, yang tahun ini belum beruntung di dalam seleksi CPNS, ini coba cari formasi Pranata Komputer yang ada disabilitasnya. Iya betul Mas Taufik ya. Jadi betul sekali Pak Bas. Jadi nanti kita bisa ini istilahnya backup cadangan lah, barangkali kita nilainya kepleset kayak Mas Taufik, nanti bisa ini lagi kan, masih bisa ada harapan gitu loh Mas. Beda kalau, betul sekali Pak Bas. Beda misalkan Mas Taufik kemarin ranking 3 gitu, ternyata nggak ada backup ini ya apa formasi disabilitas. Yang diharapkan lagi kan. Iya. Mau lihat pengumuman aja udah malas, karena ya gimana lagi wong seleksi CPNS itu kan sudah transparan sekali ya, jadi mau diutak-atik juga ya nilainya ya udah seperti itu kan. Ini Mas Taufik ngitung sendiri itu meleset berapa koma Mas, ataukah persis? Kalau hitungan saya itu gini Pak Bas, saya belum melihat antara hitungan saya dengan hitungan yang ada di pengumuman belum.
Cuma untuk peringkatnya itu sama. Karena kalau saya lihat kalau rumusnya pasti apapun, ya rumusnya apapun yang kita gunakan itu rankingnya sama. Gitu. betul. Jadi memang quick Ya. count itu sebenarnya ya memang untuk ini apa kita melihat ranking aja. Tetapi yang di sini itu maksud saya gini Mas, barangkali perhitungan kita itu ada yang meleset. Maksudnya BKN itu sebenarnya pakai nol berapa digit sih di belakang koma gitu loh. Maksud saya gitu. Karena ini kaitannya sama yang teman-teman kita yang ini apa selisihnya 0,0 gitu lah. Itu kan raman sekali ya Mas. Ya, rawan sekali. Ya, itu kan selisih ini kan degdikduk pasti. Tetapi kalau lebih dari 0,5 itu sebenarnya sudah aman. 0,5 itu sudah aman. Ini yang teman-teman yang lain yang disabilitas juga ini ya Mas. Ya seneng kan? Iya Pak Bas. Ya seneng. Jadi ini sepertinya Pak Bas, teman yang sama-sama prakom. Saya kan belum kenal juga mereka. Yang saya melihat itu namanya Mbak Hari Margini. Itu kayaknya dia itu belum tahu pengumuman dia tuh diterima, malah mungkin dia belum tahu. Jadi nggak gagas itu loh. Oh gitu. Jadi ada teman yang ya butuhnya daftar gitu aja, nggak memperhatikan nanti kalau misalkan formasi disabilitas ini terisi, dia nggak gagas. Itu sepertinya teman-teman yang di bawah saya. Ini kan saya buat semacam Pak Bas ya, dengan teman-teman yang lain. Saya itu buat semacam simulasi, saya nanti ranking berapa seperti yang saya kirim ke Pak Bas itu. Nah, saya kan ranking 1. Ranking 1. Nah, ternyata kan di Diskominfo Kabupaten Wonogiri itu ada 4 yang disabilitas gitu loh. Seandainya saya ranking 4 pun, ranking 4 itu saya masih bisa ngisi. Jadi di ranking dari, jadi ada 4 formasi umum, itu kan mestinya 12 ya Pak Bas ya, yang masuk 3 besar SKB itu 12. Nah, yang tes itu ada 10, yang 2 sepertinya nggak datang di SKB. Oh gitu. Yang 4, yang 2 nggak datang. Akhirnya yang ketika SKB kemarin itu kita tes bareng-bareng, itu kan otomatis yang ranking 1 sudah ngandang ke formasi umum. Ke formasi umum itu kan masih 6 Pak Bas. Masih 6 yang kemudian umum, 4 katakanlah sebenarnya tidak lolos. Yang 6 ini. Yang 4 sudah formasi umum, yang 6 ini kan sebenarnya tidak lolos, termasuk saya ini sebenarnya. Nah, kemudian karena di formasi Diskominfo itu ada 4 dengan masing-masing sub bidang di Kominfo itu ada 4. Jadi 6 orang ini kan di ranking lagi. Itu 4 orang di antara itu masih bisa mengisi. 4 orang itu masih bisa ngisi. Seandainya saya itu ranking 4, itu masih bisa Pak Bas. Masih bisa ngisi di situ. Kemudian yang kita khawatirkan gini Mas. Jadi kalau dari tahun-tahun dulu itu yang kita khawatirkan itu ada oknum yang memanfaatkan situasi ini. Jadi ada pihak yang mengaku dari BKD atau dari BKN yang bisa mengusulkan teman-teman ini masuk dalam lolos seleksi CPNS. Padahal itu hasil optimalisasi. Jadi itu yang perlu kita waspadai juga. Jika teman-teman itu mendapatkan ini mendapatkan telepon, mendapatkan WA dari yang mengatasnamakan panitia, itu sebenarnya dari oknum. Jadi betul, Mas. Mungkin teman-temannya Mas Taufik itu yang nggak gagas tadi, kalau misalkan nggak gagas terus ada orang iseng nelpon, ini saya usahakan Mbak bisa lolos CPNS tapi bayar 100 juta, padahal dia sebenarnya sudah lolos gitu. Yang kita khawatirkan itu aja. Jadi jadi yang kita takutkan adanya formasi kosong ini yang diisi dari teman-teman kita yang ranking 2, ranking 3 itu
khawatirkan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak penipuan seperti itu. Kemudian ini saya kasih lagi ini buat teman-teman yang tadi ada yang menanyakan tentang formasi yang kosong, itu hanya bisa diisi untuk yang ini formasinya yang sama ya, masih dalam satu instansi. Jadi misalkan Pranata Komputer terampil, ya Pranata Komputer terampil, tidak bisa meloncat ke Pranata Komputer tingkat ahli, itu nggak bisa. Harus sama-sama Pranata Komputer terampil. Itu yang kedua, tingkat pendidikannya sama. Misalkan lulusan D3 ya harus sama D3. S1 nggak bisa melamar yang di D3. Demikian juga sebaliknya. Kemudian dari formasi ini di Wonogiri ada formasi ini yang kumlot, nggak ada. Ada Pak Bas, tapi saya belum ngecek ada yang dipindah ke kumlot, belum tahu. Soalnya gitu ya kita fokus ke prakom dulu, yang disabilitas dulu. Iya, jadi memang instansi membuka formasi itu memang harus ada persentase ya, yang kumlot ada sekian persen, kemudian yang disabilitas juga ada 10%, seperti itu. Saya baca ini barangkali ada yang ini teman-teman yang lain barangkali ada juga yang mengisi formasi yang kosong, silakan bisa join, nanti kita bisa ngobrol bareng. Gimana Mas di Wonogiri? Wonogiri itu banyak sih ya yang ini. Mbak Suci atau apa itu di BKD Wonogiri juga. Mbak Suci kemarin juga ya, ikut yang tryout yang simpok kayaknya. Itu ikut di yang masuk dalam BKD. Oke. Pak Bas, kalau SSCN belum rubah langsung ya untuk jadi menu DRH. Saya belum ini. Untuk DRH ada situsnya sendiri ya untuk nginput kan Mas Taufik kan? Untuk daftar belum buka apa saya Bas? Saya belum membuka itu. Ada tamu soalnya tadi. Oh gitu. Kemudian ya. yang tadi formasi yang pengumuman itu sudah ada ininya, pengumuman pemberkasannya ada nggak? Ada syarat-syarat ya yang seperti Pak Bas sampaikan di YouTube, kurang lebih seperti itu. Oh gitu. Nah, salah satu yang paling penting itu yang berbeda itu harus punya akun IG yang nomornya itu seperti yang dikirimkan lewat pendaftaran dulu di SSCN. Nanti nomor HP-nya itu harus sama. Instagram. Oh, nomor HP harus sama, kemudian punya IG. Punya, bukan, Telegram. Ini Telegram sebenarnya inisiatif dari pihak BKT-nya. Jadi barangkali nanti SK-nya kan nanti kan ada seremonialnya. Itu kan nggak mungkin dari BKHD itu ngasih surat, kan nggak tahu alamatnya, masa mau dikirim satu-satu kan nggak tahu. Kirim lewat itu. Kalau lewat email kan ya kelamaan juga. Itu formasinya aja ada beberapa 300-an ya di Wonogiri. Iya Pak Bas. Sekitar ada itu. 300-an. Sama kayak Purworejo, lebih kayak 390-an berapa kalau Purworejo itu. Kabupaten itu biasanya banyak kalau formasi ini CPNS. Oke, kalau nggak ada yang tanya, oh ini ada yang tanya, akreditasi SD, SMP, SMA wajib ya Bang di DRH. Akreditasi SD sampai SMA kayaknya nggak wajib ya. Caranya nyari akreditasi SD sampai SMA gimana? Akreditasi kan biasanya di kampus untuk yang ijazah terakhir. Oh, ini ada
Alfequi 2012. Coba nanti saya ini ya. Saya anu ya. Oke, gitu aja Mas Taufik. Nanti saya ini apa mau menghubungi Alfequi itu. Nanti saya ini ya apa? Saya lanjut dengan ini mau wawancara lagi dengan yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Bas, saya terima kasih banyak, dah dibantu banyak. Oke, siap Mas Taufik, sama-sama. Iya, ya Pak Bas. Oke, kita coba lagi. Ini ada yang ini ya. Halo, halo, coba saya ini call. Aduh, ini tulisannya apa ini? Halo, oh ini. Coba barangkali membalas. Ini dari MH Desrim, Pak izin mau tanya akreditasi DRH nanti diisi apa ya? Nanti kita ini aja ya, DRH nanti saya juga belum buka situsnya, belum buka alamatnya. Nanti saya belajar dulu masalah DRH. Kemudian ini bagi teman-teman yang tadi itu lolos mengisi formasi yang kosong, silakan bisa bergabung ke sini ya. Kita wawancara bareng. Jadi yang saya ingin ini explore itu dengan adanya pengisian optimalisasi yang kosong ini, kita ingin membuktikan bahwa proses seleksi CPNS ini memang benar-benar ini ya apa murni tanpa ada ini apa tanpa ada ibaratnya kayak permainan. Ini murni, jadi sangat transparan sekali seleksi CPNS tahun ini. Ini bisa nggak Alfequi untuk bergabung? Halo, Alfequi. Coba bisa nggak bergabung? Oke, saya ulangi lagi bagi ini apa? Nanti teman-teman barangkali ada teman yang belum lolos tahun ini, belum lolos tahun ini, nanti coba diinfokan tipsnya. Salah satunya yaitu coba melamar formasi jabatan yang ada formasi disabilitasnya. Jadi nanti itu bisa jadi bumper. Barangkali nanti teman-teman itu bisa menduduki ranking kedua atau ketiga, itu nanti bisa ini apa buat cadangan. Seperti Mas Taufik tadi, ranking 2 bisa mengisi di formasi disabilitas. Kemudian dari Mbak Novita, Bang Bas mau tanya, kalau formasi kosong jurusan teknik informatika, apa bisa diisi manajemen informatika? Bisa. Jadi formasi kosong itu patokannya bukan jurusan saat kuliah ya, tetapi formasi jabatannya. Jadi kalau peranata komputer terampil, ya berarti harus peranata komputer terampil. Pengelola data dan informasi, ya harus pengelola data dan informasi. Kemudian pengelola jaringan juga harus sama-sama pengelola jaringan. Meskipun pendidikannya sama-sama D3 ilmu komputer, itu formasi yang bisa diisi itu harusnya sama-sama formasi nama jabatannya sama. Anissa Boren coba. Oke. Tidak diangkat nih. Novita. Alfequi.
Oke, kita tunggu dulu bergabung dengan Halo Ferdi. Coba. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak Bas. Oke, belum muncul fotonya. Ini Belum nama muncul. aslinya siapa? Oh iya, belum ganti. Ini belum muncul. Belum muncul. Sebentar. Ini yang nama aslinya. Oh, nama aslinya Cika. Nah, Mbak Cika. Iya, belum saya ganti. Sudah terlihatkah, Pak? Belum, masih melonggar nih lingkaran. Oh. Oke, sambil tanya-tanya aja Mbak. Wah. Iya. Jadi lolos ini ya Mbak? Lolos formasi CPNS ya? Iya, alhamdulillah. Oke, sebelumnya itu daftar di formasi apa Mbak? HP-nya. Sebelumnya itu daftarnya di Kelurahan Kebonagung, di Kecamatan Purworejo, wilayah Jatim, gitu. Terus, oh gitu. Okay. Kemudian itu kok. Kemudian mengisi formasi yang kosong. Nah, pas kemarin coba ikut rumusnya Pak Bas itu ya. Kemudian saya lihat kan ada kesempatan memang ketika SKD itu ada 5 kelurahan kosong pada saat itu. Banyak yang tidak lolos. Akhirnya ya saya nyoba pakai rumusnya Pak Bas karena kemarin sempat kesalip dari peringkat 1 ke disalip sama peringkat 3. Saya sempat down, akhirnya coba saya kumulatifkan, semua saya kumpulkan, akhirnya loh kok bisa masuk di salah satu formasi kosong gitu. Okay. Karena kan ada 5 peluangnya gitu. Oke. Kenapa Pak? Berkat dapat itu. Lah ya, asalnya kan nggak masuk dalam ini ya, dalam perankingan. Iya, betul. Formasi disabilitas ini kan menjadi keuntungan tersendiri ketika nilai kita itu tidak masuk dalam ranking gitu. Kemudian yang mau saya tanyakan lagi, ini selama ini sebelum pengumuman, ini Mbak Cika tanya ke panitianya enggak? Mengenai enggak ya. Jadi pasca padanya terus untuk keluar nilainya ya. Sempat tanya sama adminnya si BKD-nya, jawabannya hanya bilang kita kurang tahu Mbak, ada formasi kosong atau tidak, itu apa kata BKN. Nah, saya cari tahu informasi yang di BKN, ternyata kemarin yang Pak Bas juga sempat live streaming dengan BKN itu Pak. Nah, waktu itu berarti ada kesempatan gitu. Kalau BKN sudah berbicara seperti itu, mungkin ada kesempatan peluang formasi kosong gitu. Iya. Ya. Betul. Jadi yang dulu itu yang sosialisasi dari BKN ya, pengisian optimalisasi yang kosong itu dilakukan secara otomatis oleh BKN tanpa persetujuan dari instansinya kan, yang dari BKN bilangnya seperti itu ya udah. Betul. Dilalah ada peluang seperti itu. Kemudian selama ini nggak ada oknum-oknum yang iseng-iseng telepon Mbak Cika. Oh ini lulus. Alhamdulillahnya nggak ada Pak. Enggak, selama ini nggak ada. Jadi langsung pure pasrah dari BKN-nya, sistemnya gimana, peraturannya gimana ya diikuti gitu aja. Oke. Yang penting nol ya Mbak. Betul. Kenapa saya bilang itu? Karena saya juga kerja di BKD, jadi kan saya juga ingin memberikan
memberikan ini ya apa memberikan pencerahan kepada teman-teman bahwa yang di BKD itu memang sudah bekerja secara semaksimal mungkin, tidak ada pungutan, tidak ada ini apa iming-iming atau apa, tidak menjanjikan teman-teman itu lolos dengan membayar sekian, itu nggak ada. Jadi ini murni hasil perjuangan dari sendiri. Ini hasil perjuangan sendiri dibantu oleh benar Pak. Dioptimalkan doa setelah itu. Memang seleksi CPNS tahun ini benar-benar murni, tidak ada ini apa tidak ada ini ya Mbak. Tidak ada sama sekali ya. Pak, saya tidak merasakan itu. Jadi benar-benar kayak ujian, terus menunggu kelulusan seperti itu. Oke, nanti kan video ini kan kemungkinan bisa ditonton lagi Mbak sama teman-teman kita yang tahun depan mungkin mau mencoba lagi, yang saat ini belum beruntung, tahun depan mencoba barangkali ragu-ragu nih, ini benar nggak apa di BKD ini seleksi CPNS-nya murni atau enggak. Dengan adanya bukti otentik seperti ini kan bisa ini menguatkan gitu loh Mbak. Jadi tidak ada keraguan. Misalkan teman-teman mau mencoba CPNS, itu memang benar-benar hasil murni perjuangan teman-teman sendiri. Betul, ya. Saya merasakan itu sendiri. Benar. Oke. Tinggal syukuran ini Pak. Syukuran main ke Jawa Tengah ya Pak. Motong kambing. Tunggu akikah Pak berarti. Gitu. Saya memang merasa karena saya sempat 2 kali Pak ikut CPNS. Yang tahun lalu itu sebenarnya dari administrasi sudah tidak lolos administrasi karena kata panitia itu beda nama program yang dibutuhkan, program studi yang dibutuhkan. Nah, akhirnya baru kemarin ikut lagi, kemudian ikuti alurnya meskipun selama setahun ini alhamdulillahnya nggak ada oknum atau telepon atau SMS atau semacamnya gitu. Oke, berarti yang tahun 2018 itu formasi sama apa, manajemen Mbak? Informatika, cuman waktu itu yang diminta adalah teknologi informasi. Akan tetapi menurut panitia teknologi informasi saat itu tidak masuk gitu katanya Pak sama manajemen informatika, padahal saya sudah menjelaskan bahwa jurusan saya teknologi informasi, kemudian program studi saya manajemen informatika gitu. Tapi ya udah keputusan panitia gagal. Formasinya gimana? Oh, berarti betul, pengelola teknologi informasi. Oh, gitu. Pengelola teknologi informasi memang lebih masuk ke ini ya, teknik informatika sama ini betul, ya, teknik komputer betul. Ya. Lebih masuk ke situ. Kalau manajemen itu secara SKS ya 50-50 sih kalau manajemen, tapi yang teknik informatika sama ke teknik komputer itu banyak bicara masalah hardware, jadi bisa masuk ke formasi pengelola teknik informatika. Mungkin detailnya seperti itu Mbak, gambaran kasarnya itu seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang melamar formasi teknologi pengelola teknologi informatika, teknologi informasi, itu berarti lebih banyak diisi oleh teknik komputer sama teknik informatika. Karena apa? Secara SKS 50% lebih itu banyak. Oh gitu. Gitu ya, kalau yang manajemen informatika banyak sama banyak ininya ya, manajemen ya. Oh gitu. Oke. Paham. Oke Mbak Cika, kasih atas sama-sama Pak, terima kasih juga. Saya juga sudah mau diundang. Amin. Semoga lancar nanti. Amin. Terima kasih banyak doa dan bimbingannya selama ini ya Pak.
Oke, Oke, sama-sama Mbak Cika. Saya mau beralih ke siap, teman-teman siap. yang lain. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, di sini ada lagi Bang Bas mau tanya, kalau formasi kosong jurusan teknik informatika, apa bisa diisi manajemen informatika? Ini anu ya Mbak Novita, jadi formasi jurusan teknik informatika maupun manajemen informatika itu kita bicaranya sama jurusan yang bukan jurusan tetapi formasi yang diambil. Kalau formasinya Pranata Komputer itu eh, semua rumpun ilmu komputer itu bisa masuk. Rumpun ilmu komputer bisa masuk itu syaratnya 50% lebih itu bicara masalah komputer. Kemudian untuk yang pengelola teknologi informatika, pengelola teknologi informasi, seperti yang tadi saya bilang, itu berarti SKS-nya 50% lebih bicara masalah hardware komputer. Itu nanti kita bahas, nanti kalau ada formasi CPNS lagi, nanti kita bisa bahas lebih lanjut ya. Dari Dewi Kaila, Pak Bas mau tanya, bukti pengalaman kerja itu apa? Itu apa suket atau semua SK mengingat data yang diupload 500 kilobit. Jadi seperti yang saya bicarakan di live streaming tadi malam, bukti pengalaman kerja kalau mau bisa dinilaikan ya, itu ada SK pengangkatan, SK pengunduran diri atau pemberhentian, kemudian kalau di swasta itu surat keterangan bekerja, kemudian ada surat keterangan resign, kemudian ada daftar hadir, kemudian ada daftar gaji. Nah, bagi teman-teman yang saat ini untuk melampirkan pengalaman kerja, itu kan karena pakainya pemberkasan secara online, itu kan ada ukuran maksimalnya, yaitu 500 kilobit. Tentu dengan dokumen sedemikian banyaknya, itu ukurannya nggak mungkin bisa kurang dari 500, pasti lebih, di atas 1 mega pasti. Nah, untuk mensiasatinya, teman-teman coba dimasukkan pengalaman kerja apa adanya dulu. Yang penting ada surat pengalaman kerja dari tahun sekian sampai sekian, bekerja di PT apa atau instansi apa. Udah masukkan di situ dulu, kemudian masukkan di DRH. Kemudian pasti nanti masa kerjanya pasti masih nol semua. Nah, untuk mensiasatinya, ketika nanti sudah PNS, Mbak Dewi nanti bisa mengajukan PMK peninjauan masa kerja. Nanti silakan bisa datang ke BKD di bidang sub bidang kepangkatan, nanti bisa meminta untuk peninjauan masa kerja. Nanti tinggal dilampirkan SK pengangkatan, SK pemberhentian, kemudian daftar hadir, daftar gaji, kemudian ada SKP 1 tahun terakhir, ada SK CPNS sama SK PNS. Nanti tinggal dimasukkan ke situ, nanti diurus ke BKN. Nah, kalau yang peninjauan masa kerja ini biasanya itu probabilitasnya itu lebih tinggi dibandingkan yang pada saat pemberkasan. Jadi seperti itu. Oke, dari botaski.id, akreditasi SD SME wajib ditulis gak di DRH Bang? Oke, untuk akreditasi SD sampai SMA, teman-teman skip dulu ya. Nanti coba saya konsultasikan sama teman saya yang di bidang ini yang ngurusi di kepanitiaan CPNS. Nanti kita update lagi besok, insya Allah kita live streaming lagi seperti ini. Oke, dari Mbak Sherly Haryani. Betul Pak Bas, seleksi CPNS saat ini emang murni hasil kerja keras berjuang CPNS. Soalnya aku juga kerja di BKPSDM. Oke, sama-sama Mbak. Oke, jadi dengan adanya bukti otentik seperti ini, nanti adik-adik atau teman-teman kita yang nanti mau melamar CPNS di tahun 2021, silakan melamar aja. Kalian belajar dengan sebaik-baiknya, percaya diri, jangan ada rayuan dari calo-calo atau apa.
ini murni hasil kerja keras teman-teman semuanya. Dari Hendrik Kapindo, Kemenkumham belum pengumuman. Sabar Mas, untuk kementerian rata-rata ini ya Pak, rata-rata pada telat ya. Terutama yang tidak pakai CAT. Ada wawancara, ada psikotes, ada tes kerja. Itu kan ini ya Pak, pengolahannya kan agak sedikit rumit ya. Kalau penilaian tentang praktek kerja, kemudian wawancara, itu kan personal bisa jadi subjektif atau bisa jadi juga penilaiannya kan manual satu-satu. Misalkan si A maju di wawancara, dinilai 1 poin, dinilai berapa poin gitu. Beda kalau CAT yang masuk misalkan dalam satu sesi itu 100 orang, ya udah 100 orang begitu keluar nilainya sudah ada. Tetapi kalau yang praktek kerja, wawancara, psikotes itu kan manual satu-satu. Jadi ini sebagian besar itu nanti pada telat untuk yang SKB-nya nggak pakai CAT. Jadi nanti teman-teman juga jangan kaget ya. Nanti pemberkasan, bukan pemberkasan tetapi SPMT tanggal di mana teman-teman masuk kerja itu nanti nggak seragam. Ini aja pengumuman yang cuma hasil seleksi CPNS saja nggak seragam, apalagi nanti hasil dari ini SK SPMT itu kemungkinan juga berbeda-beda tiap daerah, tiap instansi gitu. Dari Mbak Aisyah, saya belum pengumuman. Sabar Mbak, ditunggu aja, kita tungguin. Dari Mas Hesroneo, Pak Bas, bagi kisi-kisi sedikit Pak, apakah tahun 2021 nanti lowongan sebagai prakom bakal lebih banyak dari 2019? Oke, saya bukan ini ya, nggak bisa nyari kisi-kisinya ya, karena ini kan bukan soal SKB. Jadi kalau mau kisi-kisi juga tergantung kebijakannya. Namun untuk hasil COVID ya, untuk hasil COVID yang tahun ini membuat banyak pelajaran sekali, terutama di instansi pemerintah. Karena apa? Selama ini banyak instansi pemerintah yang mengesampingkan masalah teknologi informasi. Sebagai contoh, untuk bandwidth internet aja itu masih terbatas sekali. Sekarang baru kapok. Banyak instansi yang kapok karena bandwidth-nya terbatas. Di BKD sendiri itu dalam 1 hari ada live streaming 4 aja. Itu sudah KO. Itu baru live streaming 4 loh teman-teman. Belum nanti kalau teman-teman itu latsar, belum misalkan ada yang ikut di kelas secara online, tentu bandwidth-nya bagus. Makanya dari COVID ini nanti formasi yang banyak dibutuhkan itu formasi pendidikan jelas, kemudian formasi tenaga medis jelas, karena ini berkaitan dengan COVID juga, tenaga medis sudah sudah istilahnya sudah kele-kele ya, sudah nyerah ya akibat kebutuhan yang sangat besar karena penanganan COVID. Kemudian di bidang teknik informatika itu salah satu lowongan yang fleksibel itu teknik peranata komputer. Itu nanti peranata komputer dan komputernya ya, itu nanti formasinya akan lebih banyak di ACC-nya dibandingkan formasi tenaga administrasi atau pengolah data atau apa, itu nanti lebih banyak untuk peranata komputer. Itu sih Mas Hezron. Jadi nanti Mas Hezron bisa mencoba lagi untuk ambil formasinya, coba yang peranata komputer insya Allah masih banyak ya. Karena saya sendiri itu kalau misalkan dalam 1 hari ada 4 figur aja sudah sibuk. Itu pun sudah bagi sama teman-teman. Karena apa? Ketika bandwidth ini ya low, otomatis kan ada yang sebagian disconnect, ada sebagian yang keluar dari aplikasi, ada yang suaranya putus-putus. Itu gimana caranya mengatasinya? Tentu kan
harus ada teknisinya. Kalau cuma orang biasa nyolokin perangkat kemudian ditampilkan, itu mungkin semua bisa. Tetapi kalau yang bisa menghandle manajemen troubleshooting ketika terjadi VCon, itu ya hanya bisa ya Pranata Komputer dan turunannya. Nggak bisa yang formasi yang lain, itu susah. Karena basicnya itu nggak punya. Seperti itu. Mungkin kalau cuma yang seperti tadi, cuma, tolong dibuka Zoom-nya, sebagian orang bisa. Tetapi kalau di tengah jalan ada troubleshooting, itu sebagian besar masih belum bisa. Makanya Pranata Komputer masih banyak dibutuhkan. Oke, masih dari Mas J. Ini tadi malam udah tanya ya, Latsar nanti online. Latsar online. Jadi saya pun ini lagi diklat online di LAN RI, diklat tentang TOC, Training of Course. Jadi diklatnya untuk penyelenggara diklat, di mana selama 14 hari saya itu online ngadepi komputer. Makanya hari-hari kemarin saya juga sibuk, mohon maaf nggak bisa update, nggak bisa ngasih berita terbaru sama teman-teman, nggak bisa live streaming karena diburu waktu, di mana saya harus menghadap komputer, harus ikut live chat, harus ikut presentasi, semuanya lewat online, lewat Zoom, lewat aplikasi Moodle. Itu harus sudah ditarget lah, banyak tugas-tugasnya juga. Nanti untuk Latsar jangan khawatir, setelah pemberkasan ini selesai nanti kita beralih ke topik masalah Latsar. Jadi nanti Latsar saya kasihkan dokumentasi videonya, kemudian Latsar yang versi online seperti apa, kemudian spek laptop yang dibutuhkan untuk Latsar online itu seperti apa. Nanti saya kasih tahu semuanya lah. Terutama masalah ini laporan aktualisasi itu seperti apa, nanti kita kasih pencerahan. Jadi kita nggak akan pernah ke office ya Mas selama pandemi sementara ini. Ke office maksudnya apa? Ya tetap ke kantor, nggak masalah ke kantor. Semuanya di kantor itu sudah berjalan seperti biasa. Saya pun di Kabupaten Purworejo itu semua 100% masuk kerja kok, nggak masalah. Sebenarnya kalau di lingkungan kantor itu kan penularannya kan kecil selama teman-teman yang di kantor itu tidak dinas keluar. Itu biasanya seperti itu, karena di kantor itu sekarang itu satu meja satu komputer, kemudian jaraknya juga sudah 1 meter secara physical distancing itu sudah memenuhi. Kemudian untuk fasilitas cuci tangan, untuk fasilitas ini kesehatan sudah lengkap, tidak masalah. Kalau tidak jika oke, tentu sekian dulu ya live streaming pada hari ini, pada siang hari ini. Semoga saya ucapkan selamat dulu bagi teman-teman yang hari ini lolos seleksi CPNS. Semoga nanti pemberkasannya lancar. Semoga nggak ada aral melintang, nggak ada permasalahan ke depan. Kita bisa bertemu kembali, terutama dalam forum Ikatan Pranata Komputer Indonesia. Oke, ini satu lagi ya, Mas Dito ya. Tes kesehatan setiap instansi sama ya Pak, nggak beda-beda. Semua instansi sama. Untuk pemberkasan CPNS, semua instansi sama. Yang penting Mas Dito tes kesehatannya di rumah sakit pemerintah dan dokter yang tanda tangan itu punya NIP alias PNS. Sudah seperti itu. Nanti untuk teknis biaya atau apa kemarin sudah saya jelaskan di live streaming YouTube, biayanya di bawah 1 juta, tinggal bilang aja ke bagian MCU-nya, saya mau proses pemberkasan CPNS. Dan jangan lupa
ditunggu dulu informasinya yang di pengumuman instansinya, keperluannya untuk apa, untuk pemberkasan CPNS atau untuk pengangkatan CPNS, itu harus pasti dulu, redaksinya harus sama ya teman-teman, itu jangan sampai beda. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti kalau saya upload ulang di YouTube, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman sekalian. Saya Basuki Ahmad. Salam Prakom Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.